yang segera disampaikan oleh Bapak Untung Susilo. Shalom Pak Untung, silakan Pak. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, baik, terima kasih Bu. Mari kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat pagi ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengajar kami. Kami terus mau mengizinkan Engkau Tuhan untuk memimpin setiap kami, untuk mengajar kami. Untuk kami boleh diajar akan kebenaran dan diperbarui hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh terus Tuhan hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, pertajam pendengaran kami sebagai seorang murid Tuhan pagi ini, tanpa terkecuali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami dan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, dan pagi ini kami boleh mengalami kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, apakah suara saya jelas ya? Agak kurang jelas Pak, agak kurang keras gitu. Oh, Di kurang. saya juga atau di teman-teman yang lain. Iya, 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 iya. Coba sebentar. Ya, apakah sudah oke? Ya sudah Pak, dicoba Pak, silakan. Baik, mungkin saya perlu agak sedikit mendekat ke laptopnya ini ya. Oke, Bapak Ibu, pagi ini saya akan coba sampaikan, kita semua belajar ya untuk terus bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akan memperbarui hati dan pikiran kita agar kita mengalami kebenaran dan terjadi transformasi ya. Nah, sorry. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah screen-nya sudah kelihatan? Sudah terlihat Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita akan belajar pagi ini tentang bagaimana kita boleh berespon benar ya, respon. Karena betapa pentingnya Bapak Ibu kita memiliki respon-respon yang benar di tengah akhir zaman, di tengah masa yang sukar ya, yang Pak Edi sering sampaikan dalam masa yang sangat berbahaya. Saudara, respon adalah hal yang sederhana ya. Respon adalah hal yang dasar, tetapi dasar itu menentukan ketinggian ya. Jadi bagaimana kita memiliki dasar ya, memiliki pondasi ya Saudara, itu menentukan ketinggian. Ya, pondasi kehidupan kita menentukan bagaimana kekuatan semua yang ada dibangun di atasnya. Jadi sekali lagi, dasar itu menentukan ketinggian. Kekuatan dasar menentukan ya sampai setinggi apa bangunan yang dibangun di atasnya. Ya, Saudara. Nah, kita mau belajar hal-hal yang dasar, mungkin hal yang sederhana, tetapi ini akan sangat menentukan ya kehidupan kita tentang respon ya. Nah, Saudara, bahwa tujuan kehidupan kita bukanlah kesempurnaan, karena tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna, saudara, tidak ada pasangan yang sempurna. Jadi jangan pernah kita menuntut siapapun untuk sempurna, karena tujuan kehidupan bukanlah kesempurnaan dan kita pun tidak ada yang sempurna. Ya, melainkan tujuan kita adalah bertumbuh dalam kedewasaan, ya, sehingga kita boleh memberi buah. Nah, rupanya kedewasaan, Edgul juga katakan tidak tergantung dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Dan Pak Yakob Esra mengajarkan bahwa kedewasaan itu ditentukan juga dari apa? Respon Anda. Nah, bagaimana Anda memiliki responding, disitulah kedewasaan Anda. Ya, bagaimana Anda berespon benar ya ketika orang lain tidak benar, ya ketika keadaan tidak benar dan barang tidak benar. Apakah kita masih tetap bisa berespon benar?
Nah, inilah yang disebut responding. Nah, bagaimana setiap kita dikatakan dewasa itu ketika kita ya punya responding, punya right respon ini, tetap berespon benar ya ketika orang lain tidak benar, ketika keadaan tidak benar, ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, saudara ya. Nah, bagaimana kita bisa tetap berespon benar, saudara ya. Nah, ini hal yang mendasar ya, tapi ini hal yang sangat penting. Nah, kita perlu terus belajar. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita boleh memiliki respon yang benar, respon yang berbeda, karena firman Tuhan ya dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18 dikatakan bagi setiap kita pagi ini ya, firman Tuhan berkata untuk setiap kita ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, saudara, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, nah, saudara, kita harus berbeda. Ya, yang membuat kita berbeda, ya tidak lagi sama dengan dunia ini, dengan orang dunia, dengan yang lain, saudara ya, yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Allah, saudara. Maka kita perlu terus memiliki respon yang benar. Kalau yang lain ya itu ketika ketemu itu terus istilahnya sambat, mengeluh dan sebagainya, bersungut-sungut dan sebagainya, saudara. Ya kalau kita juga ya mengeluh dan kita terus bersungut-sungut, saudara ya, itu artinya kita nggak ada bedanya gitu loh. Maka kita harus nggak sama lagi. Kita harus memiliki respon yang berbeda. Kalau yang di luar dan yang lain itu bersungut-sungut, saudara, kita mengucap syukur, kita bersyukur. Kalau yang lain ya penuh kekhawatiran, stres dan ketakutan, kita penuh dan berlimpah bahkan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kenapa? Ya karena kita punya respon-respon yang benar gitu. Ya, jadi makanya saudara hari ini kita mau belajar bagaimana kita ya tidak lagi hidup ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Ya, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, ya berapa lama engkau menjadi orang Kristen, ya itu juga tidak menjadi jaminan. Ya, berapa banyak Anda baca Alkitab dari Kejadian dari awal sampai akhir berkali-kali, mungkin Anda sudah selesaikan, itu tidak juga menjadi jaminan kalau respon kita ya tidak berbeda, kalau hidup kita juga tidak berbeda. Ya, maka dari itu, ya karena firman Tuhan mengatakan bagi setiap kita yang ada di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama ya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, mari semua katakan, saya mau pagi ini ya berubah dan punya respon yang berbeda, hidup yang tidak lagi sama ya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, katakan amin saudara dalam hatimu ya. Oke. Nah, maka dari itu saudara, bagaimana kenapa kita mesti berbeda, kenapa kita mesti punya respon yang berbeda ya, yang akan membuat orang justru akan melihat begini loh. Orang akan melihat Kristus dalam hidupmu ketika engkau punya respon yang berbeda, ketika engkau punya hidup yang berbeda, yang tidak sama gitu loh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara ya, yang tidak ada di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena bagaimana cara Anda merespon situasi dan kondisi itu menentukan hidup Anda, ya, termasuk menentukan apa? Masa depan Anda. Ya, keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Nah, keputusan kita hari ini itu ya juga ditentukan dari respon kita. Ya, nah, saudara, pagi ini kita juga mau belajar bagaimana kita bisa berespon benar. Kita bisa memiliki respon, kita juga memiliki respon yang berbeda yang akan menentukan hidup kita dan masa depan kita. Ya, nah, ini hal yang mendasar, makanya dari awal saya katakan bahwa dasar menentukan ketinggian, saudara ya. Oke, nah saudara,
Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, untuk itu kita perlu firman Tuhan yang betul-betul memperbarui, ya, pikiran kita, memperbarui akal budi kita, ya. Kita harus berubah, dibaharui terus, ya, sebagai manusia baru, ya, ciptaan baru itu terus, manusia baru itu terus diperbarui. Makanya kita perlu terus berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus terus, ya, melalui firman-Nya. Nah, saudara, kenapa demikian? Ketika kita diperbaharui, ya, hati dan pikiran kita dengan kebenaran, kita mengalami kebenaran, saudara, ini yang membuat kita punya respon yang benar, ya. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 13 dikatakan demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, ketika kita jauh dari Tuhan, ya, dalam tetap katakan dulu, ya, kita jauh dari Tuhan, kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita nggak ngerti firman dan sebagainya, ya. Tetapi di dalam Kristus Yesus, dahulu, ya, di sini dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Artinya, saudara, engkau sudah memiliki hubungan relationship dengan Tuhan itu sudah dekat, engkau sudah terhubung dengan firman-Nya. Dan maka dari itu, saudara, kalau kita sudah menjadi dekat, kita akan semakin mengenal, ya. Kalau kita intim, ya, kalau saya semakin intim dengan Pak Yakub, maka saya akan semakin mengenal. Kalau Pak Yakub semakin dekat dengan saya, yang dulunya jauh tidak pernah kenal, ya, kalau tidak kenal saya nggak ngerti pikirannya, saya nggak ngerti perasaannya, pola pikirnya, pola rasanya. Tetapi setelah semakin dekat, saya boleh semakin mengerti. Kami boleh saling mengerti sebagai body system, saudara, ya. Nah, saudara, demikian kita dengan Kristus, ya. Seharusnya kita bagaimana? Kita sudah dekat dengan Kristus oleh darahnya, kita sudah terhubung, ya. Maka dari itu, kalau kita sudah dekat, kita akan apa? Seharusnya semakin mengerti, ya, bagaimana pikiran, bahkan pola pikir dan pola rasa, sehingga kita juga belajar terus dari bagaimana respon-respon Kristus itu yang kita juga mau belajar untuk kita miliki. Kita dalam Filipi juga dikatakan, hendaknya kamu bersama memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, pola pikir plus pola rasa ini akan menghasilkan keputusan dan respon-respon kita, ya. Nah, maka dari itu, saudara, kita bersyukur oleh darah Yesus, saudara. Kita yang jauh, yang harusnya tidak mengenal Allah, kita tidak ngerti pikiran, ya, bagaimana respon Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, tetapi kita sudah menjadi dekat. Sehingga ketika kita sudah dekat oleh darah Kristus, saudara, kita boleh mengenali pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita boleh mengerti kehendak Bapa yang sempurna dalam hidup kita, sehingga kita memiliki respon yang berbeda, ya, sehingga kita punya respon-respon yang benar ketika keadaan tidak benar, ketika apa, saudara, situasi tidak benar, tidak seperti yang kita harapkan, ketika orang lain juga yang berlaku tidak benar, tidak baik kepada kita, kita diperlakukan tidak benar dan sebagainya, ketika barang juga tidak benar, nah, kita akan tetap bisa berespon benar. Nah, saudara, firman Tuhan, ya, sekali lagi, itu tidak langsung mengubah keadaan kita. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan, ya, sekali lagi, tidak langsung mengubah keadaan Anda. Banyak orang ngajak baca apa dari awal Kejadian sampai Wahyu itu baik, ya, saya sudah baca berkali-kali dengan berpikir bahwa, ya, keadaannya akan berubah. Belum tentu, saudara, ya. Nggak ada jaminan Anda baca firman, keadaanmu bem salah, bem berubah. Tetapi yang firman Tuhan kerjakan ketika Anda baca firman Tuhan dan Anda percaya benar-benar Anda memahami firman Tuhan, ya, sebagai kebenaran, disitulah muncul iman, ya, di mana firman Tuhan kerjakan, yang Tuhan kerjakan adalah memperbarui dan merubah perspektif kita, ya. Nah, saudara, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara,
orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ya, yang jauh dari Tuhan tadi, ya, itu nggak ngerti rancangan Tuhan, nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan, ya, karena memang begitu sangat, ya, jauhnya. Di sini dikatakan bahwa demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, ya, rancanganku dari rancanganmu, saudara. Maka dari itu, saudara, eh, sekali lagi firman Tuhan, ya, itu tidak mengubah keadaan kita, tetapi firman Tuhan itu mengubah perspektif kita, merubah sudut pandang kita, merubah dan memperbarui pola pikir kita. Dan ketika perspektif kita berubah, ya, saudara, sehingga kita akhirnya apa? Punya respon yang benar. Ya, maka kita perlu firman, ya. Kita perlu firman. Dan setiap hari ketika kita baca firman, ya, kita dimuridkan di dalam Kristus, saudara, maka baru setelah pola pikir kita berubah, maka keadaan kita berubah. Karena Tuhan lebih tertarik merubah hidup kita yang dimulai dari merubah perspektif kita. Dan ketika kita punya perspektif, ya, sudut pandang yang berbeda, ya, yang selaras dengan Kristus, yang selaras dengan Allah, saudara, maka kita melihat segala sesuatu, ya, itu berbeda. Kita enggak, ya, hidup kita enggak sama lagi. Ya, kita punya perspektif Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28, kebaikannya menjadikan kita yang semakin serupa dengan Kristus. Kebaikannya membawa kita semakin mengerti kehendak Bapa yang sempurna. Kita mengerti rancangan Tuhan atas masa depan kita. Kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Ya, saudara. Nah, ini yang membuat, saudara, kita berbeda, hidup kita berbeda. Yang dimulai kita memiliki perspektif yang berbeda. Maka dari itu, Bapak Ibu, untuk memiliki respon yang benar, ya, kita perlu diperbarui dengan firman Tuhan. Berikutnya firman Tuhan akan, saudara, apa? Merubah perspektif Anda sehingga Anda punya perspektif yang berbeda. Ini akan menghasilkan respon yang berbeda, ya, akan menghasilkan respon yang benar. Oke, nah berikutnya, saudara, kenapa kita mesti hidup kita tidak boleh sama lagi, kita mesti berbeda, kita punya respon yang berbeda, ya. Untuk punya itu, saudara, yang berikutnya dikatakan, saudara, kita di dalam Kristus, ya, di awal tadi sudah katakan bahwa kita yang dulu jauh dari Tuhan, kita sekarang menjadi sudah dekat oleh darah Kristus. Saudara, karena kita punya pengharapan yang berbeda loh, di dalam Kristus Yesus. Kita punya pengharapan yang berbeda. Kita punya pengharapan yang pasti, bukan semoga. Maaf, bukan insya Allah. Ini yang berbeda. Pengharapan kita di dalam Kristus Yesus itu pengharapan yang pasti. Ini yang berbeda dan tidak pernah mengecewakan, firman Tuhan katakan. Ya, maka Roma 5 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan, ya. Allah adalah apa? Sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kekuatan siapa, saudara? Kekuatan Roh Kudus, saudara, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, saudara. Ya, wow. Kalau saudara boleh renungkan dan Anda baca firman Tuhan ini satu hal yang berbeda. Makanya kita harus hidupnya berbeda. Kita harus punya respon yang benar. Kita punya respon yang berbeda dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, yang di luar Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, engkau punya pengharapan yang berbeda. Bahkan dengan kekuatan oleh Roh Kudus, saudara, kita diberikan apa? Pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara. Ya. Nah, ini yang berbeda. Ya, ada banyak pengharapan yang Tuhan terus berikan. Saudara, orang depresi itu karena dia tidak punya pengharapan. Saudara, bunuh diri itu karena juga nggak punya pengharapan. Dan tidak ada pengharapan yang pasti di luar Yesus Kristus. Ya, makanya, saudara, kita harus punya pengharapan yang berbeda. Karena Allah yang adalah sumber pengharapan itu memenuhi kita, ya, dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, ya, di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika, ya, kita memiliki iman ini, saudara, dan iman lahir dari pendengaran akan firman, maka sekali lagi kita tetap harus terus hidup di dalam firman, saudara,
mencari kerajaan dan kebenarannya. Nah, di sini saudara, dengan kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya ya akan diberi apa saudara? Kelimpahan akan pengharapan saudara. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Oke. Nah, berikutnya saudara, dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, hari ini mungkin adalah juga termasuk kita seringkali khawatir ya, tentang keadaan kita, akan apa yang kami makan. Ya, orang berlomba-lomba, saudara, ya bekerja keras, saudara. Bukan berarti kita nggak perlu bekerja, kita perlu bekerja. Ya, khawatir akan apa yang dimakan, khawatir akan masa depannya, responnya berbeda, saudara. Ya, dan maka kita harus punya respon yang benar. Karena di sini dikatakan, kalau engkau berkata dan engkau khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai, ya, engkau mencari itu dan engkau memprioritaskan, Pak. Untung jangan ngomong firman terus, ya. Ini kalau nggak kerja dulu, ya kerja dan kerja lagi. Wih, ngeri saudara ya. Ya enggak makan katanya gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Yesus mengajarkan kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu semuanya? Ya semua yang kamu khawatirkan itu akan ditambahkan. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, ini perspektif yang berbeda, saudara ya. Ini pengharapan yang berbeda. Karena firman Tuhan katakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu. Ya. Maka tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara? Ya, saudara, ayat ini sudah berulang-ulang kita baca. Ya, sekali lagi, kalau yang lain khawatir, yang lain cemas akan keadaan dunia, ini ya, yang semakin korup, saudara ya, yang semakin rusak, yang semakin mengerikan, saudara. Ya, kita harus punya respon yang berbeda, saudara. Ya, kita tetap ya percaya, kita tetap punya iman, kita tetap punya pengharapan, karena kita punya perspektif yang berbeda. Ya, kita punya respon yang berbeda. Nah, saudara, saya akhiri ya, mungkin sharing saya pagi ini nggak panjang, tapi saya mau ceritakan bagaimana ketika keadaan saya, ketika tidak sesuai dengan yang saya harapkan, ketika saya gagal, ketika saya harus mengalami banyak ujian pencobaan dalam perjalanan hidup saya, ketika saya bangkrut ya dalam secara ekonomi, ketika saya sempat sakit kena COVID dan hampir mati, saudara, dan ketika ya, ini foto keluarga saya, anak saya Christopher 5 tahun yang lalu, saudara, dia gagal sekolah ya, terus kemudian pacarnya ya hamil, saudara. Ya ini maaf, saya ceritakan, saya tidak malu, saya mau terbuka, saya mau hidup apa adanya ya, karena ketika anak saya jatuh, saudara ya, dalam dosa dan dikeluarkan dari sekolah, saya bersyukur ya, bertahun-tahun saya melayani di Pria Sejati sampai hari ini 15 tahun. Di situ kepriaan saya dibangun, pembapaan saya terus dibangun sampai hari ini, saudara. Saya mau terus belajar hal yang mendasar, bukan hal yang muluk-muluk. Karena saya tahu persis bahwa dasar menentukan ketinggian. Saudara, salah satunya adalah respon. Kalau saya tidak memiliki respon yang benar ketika anak saya gagal, saya juga gagal. Saya tidak memiliki respon yang benar. Saya tidak memiliki respon yang berbeda. Maka nggak ada saya hari ini juga anakku, saudara. Tetapi ketika saya punya respon yang benar, saat anakku jatuh, saya ingat satu sesi ya di Pria Sejati yang bicara tentang tanggung jawab berhenti di sini, saudara. Ini bicara kedewasaan. Ketika saya ya belajar itu, firman Tuhan itu bertahun-tahun saya belajar, saya ajarkan juga.
Saya melayani pria-pria untuk dewasa dengan bertanggung jawab. Artinya engkau punya respon yang benar. Engkau punya responding. Ketika siapa orang-orang yang engkau pimpin tidak benar. Orang-orang yang engkau pimpin yang salah. Ketika situasi tidak seperti yang kau harapkan, engkau tetap bisa punya respon yang benar. Karena pria ya, yang serupa Kristus adalah pria yang dewasa. Yang mengambil tanggung jawab itu. Termasuk bertanggung jawab dan berespon benar akan kesalahan keluarga kita. Aku belajar untuk berespon benar. Aku belajar untuk mengambil tanggung jawab ketika anakku jatuh dalam dosa. Aku belajar untuk memiliki kasihnya Bapa. Kasih yang tanpa ekspektasi, saudara. Roma 5 ayat 8 katakan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus mengasihi kita ketika kita masih berdosa, saudara. Di situ Tuhan ingatkan saya sebagai seorang bapa sejati. Saya harus mengasihi anakku, keluargaku yang sedang jatuh dalam dosa. Aku memberikan pengampunan dan aku mengasihi dia tanpa syarat, tanpa ekspektasi. Berapa banyak saudara kita ngomong mengasihi anak-anak kita, tetapi ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan, ya, membuat keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan, saudara, kita seringkali marah, seringkali kita punya respon yang berbeda, seringkali, ya, saudara. Kalau kita mengasihi anak kita, istri kita, pasangan kita dengan ekspektasi dan berespon berbeda ketika ya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, semua itu adalah apa, saudara? Egois sebenarnya. Ya. Kasih yang dengan ekspektasi, ya, itu adalah mengasihi diri sendiri sebenarnya. Ya, sekali lagi, kasih yang dilakukan dengan ekspektasi itu adalah mengasihi diri sendiri, dan itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Karena di mana ya ada iri hati dan mementingkan dirinya sendiri, itu adalah sumber dari segala kekacauan dan perbuatan jahat. Berapa banyak kita orang tua, oh kalau kamu ranking 1, kamu akan berikan ini, oh bagus kalau kita beri pujian, tetapi kalau tidak, ya seringkali kita responnya beda, ya kan? Gitu. Nah, maka kita harus punya respon yang benar ketika keadaan tidak benar, dan kita tetap memberikan kasih yang tanpa ekspektasi. Saudara, singkat cerita, ketika saya melakukan pembapaan, ya, memuridkan Christopher dengan kasih yang tanpa ekspektasi, dan terus saya belajar berjuang terus, bergumul untuk punya respon yang benar, respon yang berbeda, yang tidak sama dengan yang lain, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Bapa. Dan saya percaya saya punya pengharapan yang berbeda sejak saya punya perspektif yang berbeda, saudara, karena saya dekat dengan Kristus, saya dekat dengan Bapa, ya. Dan saya terus ya bertekun dalam firman setiap hari, belajar berjalan dengan Kristus setiap hari. Nah, inilah yang membawa saya boleh akhirnya, saudara, boleh punya respon yang benar, saudara, terhadap kondisi keadaan sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Saudara, ya ini cucu saya, ya, yang pertama Charles Christopher, setelah ya dikeluarkan dari sekolah kelas 2 SMA, nggak kuliah, saudara, tapi saya kasih dia, saya terima apa adanya, dan saya katakan Papa mengasihi kesalahanmu, Christopher namanya, itu kesalahan Papa, dan Papa yang akan bertanggung jawab seperti Kristus bertanggung jawab, bukan karena kesalahannya, ya, tetapi karena dosa dan pemberontakan kita. Dia mengambil tanggung jawab itu semua sampai mati di atas kayu salib. Itulah sang pria sejati, saudara. Itulah Bapak yang sejati, saudara. Dan saya praktekkan itu, respon Kristus. Ketika saya pakai respon Kristus itu, saya bersyukur Christopher mengalami pemulihan dari luka batinnya yang lama, yang pernah saya lukai, ketidakhadiran saya di masa lalu saya, respon-respon saya yang salah di masa lalu saya. Ya, saya orang yang mengalami problem emosi, saudara, ya. Nah, bersyukur kami boleh dibolehkan, kami boleh mengalami pembaruan,
Kami punya perspektif yang berbeda. Kami punya pengharapan yang berbeda. Bahkan punya pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara. Saudara, ya hari ini yang sebelah kanan foto kami yang terakhir kemarin, anak kami yang perempuan, ya sudah diwisuda, saudara. Dan Christopher sudah punya anak lagi, cucu saya 2, saudara. Nah, ketika kami mengalami Kristus setiap hari, saudara, karena respon-respon kami yang berbeda satu sama lain, ya kemana-mana kami mintanya bersama, saudara, ya. Ketika saya pelayanan kemana, mereka maunya ikut pak. Wow, saya bersyukur, saudara. Kami menjadi semakin dekat, saudara, karena kami Pak punya. Untung, maaf suaranya boleh agak besaran katanya pada bilang terlalu kecil. Oh ya, oke. Ya, makasih. Baik, terima kasih ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika saya terus belajar punya respon yang benar, saudara, Christopher mengalami perubahan. Saya muridkan Christopher kembali punya respon untuk dia boleh menolong, ya, anak-anak muda yang putus sekolah untuk diajak bekerja, untuk dimuridkan. Saya memuridkan bersama Christopher, ya, dengan usaha pos geprek ini, ya, saudara, ya, cuma jual ayam geprek, hal yang sederhana, saudara, ya. Tetapi hari ini Tuhan percayakan, ya, pekerjaan ini boleh Tuhan kirim jiwa-jiwa dan tidak, ya, sedikit mereka akhirnya, saudara, mengenal Kristus lewat hidup kita karena kita punya respon yang benar. Ketika kita bekerja, kita selalu belajar berespon benar. Ketika karyawan tidak benar, kita tetap berespon benar, saudara, ya. Wow, ini tentunya tidak mudah. Kita terus berlatih, ya. Nah, saudara, akhirnya mereka mengenal Kristus. Mereka menjadi dekat dengan kita, ya. Dan ketika mereka punya masalah, ya, kita bawa kepada Kristus. Dan ketika mereka datang kepada kita, saya selalu katakan maaf. Kalau engkau mau cari solusi, ya, saya berani katakan, tidak ada jalan lain selain datang kepada Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Loh, kenapa demikian, Pak? Maaf, saya tidak bicara Yesus, saya tidak bicara agama. Kalau engkau mau cari jalan, ya, nah ini, saudara, ya. Sehingga dari sini ketika kita punya respon, orang mengenal Kristus, ya, saudara, kita akhirnya bisa memberitakan Injil, saudara, ya. Ya, saya pakai kaos ini, saudara. Saya sedang kampanye, ya, Yesus, ya, the way, the truth, the life, saudara. Saya bagi-bagikan kaos ini ke anak-anak muda, ya, ke mereka, ya, untuk memakai bahwa, mengkampanyekan bahwa Yesus itu adalah jalan, ya. Nah, saudara, dari sini saya mau sampaikan, ya, bahwa ketika kita punya respon yang benar terhadap keluarga kita, terhadap anak kita, respon yang berbeda, maka ini akan membawa satu perubahan, saudara, ya, hal yang luar biasa. Nah, sehingga perubahan itu terjadi dan bergulir dari anak saya ke karyawan, ya, dan ke tubuh Kristus yang lainnya, ya, saudara. Saya akan coba putarkan satu klip di mana Christopher kemarin mengambil tanggung jawab dan kami dampingi untuk membuat camp youth pemuda-pemudi yang bicara tentang sikap mental, saudara. Nah, bagaimana ketika saya memiliki respon yang benar, membawa anak saya mengalami pemulihan dan untuk melakukan kembali hal-hal yang luar biasa untuk menolong generasi ini, memuridkan generasi ini kembali. Pak Untung, videonya belum di-share, Pak Untung. Videonya. Oh ya, maaf. Videonya belum keluar ya, Bu? Belum, Pak. Oke, saya Baru keluarnya aja ya keluar. Ulang share screen-nya ya. Oh ya, belum, ini karena tadi belum video ya. Saya menceritakan bagaimana kita seorang bapak
perspektif yang berbeda, punya pengharapan yang berbeda, punya respon-respon yang berbeda. Maka anak yang murid yang kembali dalam betul-betul dewasa mengambil tanggung menolong dan kondisi Coba tangannya begini supaya bisa. saudara, ini cameo perempuan komunitas raja kompak kami buatkan bilang untuk memiliki seorang yang rela gaya hidup selalu terpapar dengan punya respon yang respon punya pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Memiliki respon-respon yang benar, yang berbeda. Jangan sama lagi dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat pagi ini, buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau Engkau telah memuridkan kami. Engkau telah mengajar kami. Engkau telah memberikan kami berlimpah-limpah damai sejahtera dan sukacita. Sehingga dengan kekuatan-Mu ya Roh Kudus, Engkau memberikan kami pengharapan yang berlimpah-limpah pula. Terima kasih Tuhan Yesus buat respon-Mu yang telah mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh diampuni, kami yang jauh boleh kembali menjadi dekat dengan Engkau. Sehingga kami boleh Tuhan memiliki respon seperti Engkau Tuhan. Kami boleh mengerti pikiran-Mu, kami boleh mengerti perasaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila pagi ini aku berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Engkau hari ini sedang menghadapi keadaan situasi yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak seperti yang Engkau harapkan. Mari Engkau memiliki respon yang berbeda. Engkau memiliki perspektif yang berbeda. Engkau memiliki pengharapan yang berbeda. Karena Engkau bukan orang yang di luar Tuhan. Engkau orang yang ada di dalam Tuhan. Engkau yang bukan orang yang jauh dari Tuhan, tetapi Engkau yang dekat dengan Tuhan. Allah yang adalah sumber itu. Datanglah kepada Bapa pagi ini. Minta agar Engkau punya respon yang benar. Minta Engkau akan punya respon yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Dan kalau hari ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, ada orang lain, mungkin ada keluargamu yang tidak benar. Pagi ini Engkau boleh datang kepada Tuhan, agar Engkau kembali tetap punya respon yang benar. Dan saat Engkau memiliki respon yang benar, orang akan melihat Kristus dalam hidupmu. Orang akan mengenal Kristus lewat hidupmu. Dan terangmu akan bercahaya. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin Pak Untung. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa Pak. Puji Tuhan. Kita selalu terus disegarkan, diingatkan untuk kita selalu respon yang benar. Terima kasih ya Pak. Pak Ya. Untung bisa sampai jam berapa Pak? Sekarang jam 6.54 sampai jam 7.15 Pak? Ya, Bisa? bisa. Bisa ya Pak ya? Oke. Setengah 8 juga bisa. Wah, Terima luar kasih biasa. untuk Pak Yakub, guru saya yang telah mengajari untuk punya respon yang benar. Saya lihat ada Pak Yakub. Iya.
Ada Pak Yakub Ya, Esra. ya, terima Iya, kasih. masih ada ya Pak Yakub ya. Ada Pak Yakub, selamat pagi. Ah, terima kasih untuk tim BR4 14 yang melayani pagi ini. Saya mau mengucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali hadir di Mesbah Koramdio. Kami senang bersama dengan Anda. Silakan tuliskan nomor HP Bapak Ibu di room chat. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, mau didoakan, silakan tulis di room chat atau buka mic langsung setelah pengumuman yang berikut ini. Silakan tim screen. Salam teman-teman. Minggu lalu kita udah dengar ya pembahasan dari Pak David Basuki dari Roma 1. Nah, masih ada ketinggalan 2 pertanyaan itu. Nah, 13 Mei ini akan ada lagi pembahasan untuk mengulas 2 pertanyaan yang tersisa. Salah satunya pertanyaan kenapa orang bisa menjadi LGBT. Dan kemudian Pak David akan membahas dari Roma 2. Silakan disimak ya pertanyaannya yang dari Roma 2. Semangat, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang di keluarga Mesbah Koramdeo Pagi. Di Mesbah Koramdeo ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bisa berkenalan dan boleh menceritakan atau ingin didoakan bersama di dalam breakout room. Silakan nanti boleh bergabung di BR1 untuk para pria dan BR2 untuk para wanita. Kompak adalah komunitas terkecil yang terdiri dari 2-3 orang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Sudah belum ikutan kompak? Yuk Bapak Ibu Saudara yang juga belum berkompak dan ingin berkompak, boleh ketik nama dan ingin join kompak. Tuliskan di room chat ya. Hai. Hai Go. Kita mau mulai kompak loh. Apa yang dialami di hari ini? Perlu loh setiap hari kita confess. Jangan hanya mendengar firman lalu berlalu begitu aja. Tapi juga harus diperkatakan supaya kita ngalamin kuasanya. Ya. Kalau Santi, kamu ngalamin apa? Saya ngalamin tentang menjadi murid Kristus dalam sehari-hari dalam hidup saya. Kalau Sofi? Jadi nggak ada alasan supaya kita bilang kita nggak berharga. Itulah arti pertukaran di kayu salib. Nah, ini ada kompak. Kalau kamu? Yuk, join kompak. Oke.